Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Ar-Rahman ya, Discovery Lumina, yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan mulia ini kita berkumpul di pagi hari untuk bermudzakarah ya. Kali ini tema yang kita bahas dua hal ya, masalah hutang dan kaitannya dengan warisan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas masalah hutang dalam ilmu waris sebetulnya agak loncat ya. Di pembahasan berikutnya gitu ya, karena biasanya kalau kita bahas waris itu kita dimulai dengan kenapa kita harus belajar ilmu waris gitu ya, apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam bagi waris. Saya sudah menuliskan buku, ada 12 tema ya, 12 tema penting dalam ilmu waris. Nah, masalah hutang ini masuk ke pertemuan kelima sebetulnya ya. Masalah hutang dalam waris ini masuk nanti dalam bab syarat pembagian waris ya. Jadi sebelum ke sana saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian ya. Yang harus kita pahami ini dasar ya, basic, bahwa harta itu kita boleh memiliki dan mengelolanya selama kita masih hidup ya, walaupun pemilik sejatinya Allah ya, tapi Allah memberikan kuasa, mewakilkan kepada kita, silahkan dipakai itu harta dengan syarat tidak melanggar syariat ya, dengan syarat cara mendapatkannya dari cara yang halal, menggunakannya juga di jalan yang halal ya, maka itu dibolehkan. Tapi itu pun dibatasi sampai kapan? Sampai orang wafat. Kalau seseorang itu sudah meninggal, maka harta yang ditinggalkan sudah bukan lagi milik dia. Sudah otomatis, sudah putus hubungannya. Ya. Buat siapa berarti harta itu? Sudah ada aturan. Allah sudah kemudian menuliskan aturan di dalam Al-Quran ya. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 3 ayat panjang. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan terakhirnya 176. Dalam 3 ayat itu Allah kemudian mengatur ya, siapa yang berhak atas harta peninggalan itu. Nah, jadi dalam hukum Islam, yang berhak mengatur pembagian itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi waris itu bukan antara almarhum kepada ahli waris, bukan antara mendiang ayah ibu atau ayah ibu kepada anak-anak, bukan. Karena orang yang sudah wafat sudah putus hubungan dengan hartanya, itu bukan harta miliknya lagi. Maka ketika ditinggalkan oleh pemiliknya wafat, harta itu secara otomatis ya, berdasarkan hukum Islam ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, harta itu sudah menjadi haknya ahli waris. Tinggal dibagi aja kan gitu. Ya, tinggal dibagi aja. Nah, masalahnya nggak tinggal gitu Pak ya. Bukan tinggal dibagi, tapi dibaginya ditinggalkan masalahnya gitu Pak. Ya, ini kita masih ada sebagian masyarakat di Indonesia yang meyakini bahwa warisan itu adalah pemberian dari almarhum, sehingga siapa yang dapat ya terserah almarhum. Maka almarhum nulis apa? Wasiat sebelum wafatnya dia. Nanti kalau saya meninggal, nih rumah ini buat anak pertama, rumah kedua buat anak kedua, dan seterusnya gitu ya. Itu wasiat namanya. Sedangkan dalam hadis Nabi menyatakan, menegaskan, setelah turun surat An-Nisa itu, Nabi mengatakan begini ya, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin.
Allah sudah menetapkan hak ahli waris masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris, kata Rasulullah. Kenapa Nabi menegaskan demikian? Karena sebelum turun ayat An-Nisa, memang kewenangan untuk membagi itu ada di tangan almarhum. Maka tercatat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 180, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, ya, bil ma'ruf haqqan lil muttaqin. Jadi di situ, di dalam ayat itu Allah mewajibkan bahkan, ya, kepada almarhum sebelum dia wafat tulis wasiat buat orang tua, buat kerabat gitu. Jadi awalnya begitu, memang awalnya itu dalam masa pensyariatan, ya, sejarahnya itu di awal masa keislaman gitu, almarhumlah yang berhak membagi. Siapa yang berhak setelah dia meninggal. Lalu kemudian turunlah surat An-Nisa. Ini ayat yang lebih update, ya. Diupdate aturannya dengan surat An-Nisa, ya. Kalau sekarang istilah dalam hukum itu apa? Kalau undang-undang itu direvisi, ya, ada update-nya atau baru, gitu, ya. Yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Maka setelah turun ayat itu Nabi menegaskan, mulai saat ini, kata Rasulullah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ini bahasa kasarnya, Pak. Kalau orang meninggal aja, gak usah mikirin bagi waris. Kenapa? Allah sudah bagi, ya, sudah ada aturannya. Kalau mau ngasih wasiat, Pak, wasiatin aja. Nanti kalau meninggal jalankan aturan Allah. Itu wasiat terbaik. Daripada kita bagi-bagi nih, ya, takut nanti berantem, kita bagi-bagi dari sekarang tulis wasiatnya. Tapi dikasih nanti kalau sudah wafat. Iya, kalau ahli waris pada nerima tuh wasiatnya. Kalau ada yang nggak terima, wah itu jadi bahan, ya, boleh jadi bom waktu, ya. Tapi kalau Allah yang bagi, berarti ya percaya sama Allah, ya. Nggak ada yang berani percaya sama Allah, gitu. Itu sudah tidak aturan Allah. Jadi itu yang kita pahami di awal, ya, bahwa hukum waris itu bukan masalah, bukan pemberian dari almarhum kepada yang masih hidup, tapi ini aturan Allah. Almarhum sudah nggak ada urusan dengan harta yang sudah ditinggalkan, gitu, ya. Nah, tapi Allah membolehkan si nulis wasiat, ya, almarhum boleh nulis wasiat, tapi hanya kepada yang selain ahli waris. Jadi kalau ada almarhum sebelum wafat yang nulis wasiat, pastikan wasiatnya itu bukan kepada ahli waris. Misalnya wasiat untuk siapa? Untuk masjid, boleh, ya, wasiat wakaf ke masjid, atau wasiat untuk anak angkat. Karena dia punya anak angkat, ya disayangi sama orang tua angkatnya ini, ya. Kalau meninggal dia nggak dapat warisan karena anak angkat bukan ahli waris, maka sebagai kebijaksanaan dia tuliskan wasiat untuk anak angkatnya, boleh, karena anak angkat bukan ahli waris. Atau mohon maaf, dia punya anak non muslim misalnya, secara warisan dalam hukum Islam dia nggak dapat, tapi dia berhak dapat wasiat, boleh tulis wasiat, asalkan tidak boleh lebih dari 1/3 dalam hukum Islam, begitu, ya. Jadi sekali lagi itu yang kita pahami, ya. Karena begini, mohon maaf, ada sebagian kita itu yang merasa, gitu, ya, kalau udah meninggal misalnya seseorang, gitu, ya, ada yang merasa ahli waris itu sebagian, kan saya yang selama ini merawat ketika masih hidup, kan selama ini yang saya kemudian yang berjasa kepada almarhum ketika masih hidup. Nah ini mohon maaf, kalau ngomongin warisan itu tidak ada kaitan dengan jasa, tidak ada kaitan dengan like or dislike, gitu, ya, nggak ada. Ya, itu sudah aturannya begitu dari sononya, gitu, ya. Mau terima atau tidak, ya itu aturannya begitu. Tidak ada kaitan dengan ya seberapa besar jasanya kepada almarhum ketika masih hidup. Dan kalau masih ngomongin jasa, Pak, gitu, ya, berarti dulu amplih dong kalau begitu, ya. Nah jasanya berarti nggak ikhlas. Jadi tidak ada kaitan dengan keinginan almarhum, jasa kepada almarhum, ya. Itu semua adalah aturan Allah yang wajib dipenuhi. Nah ini yang pertama harus saya sampaikan di awalnya. Nah, ini masuk ke pembahasan pertama, syarat pembagian waris. Jadi, dalam hukum Islam, terjadinya hubungan saling mewarisi itu ada syaratnya. Ya, paling tidak di sini saya menuliskan ada A sampai H, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syarat. Ya. Ada 8 syarat sehingga terjadi hubungan mewarisi antara almarhum kepada yang masih hidup. Apa syaratnya? Pertama, pewaris telah dipastikan wafat. Ya, pewaris ini siapa? Orang yang mewariskan harta, ya.
dia sudah dipastikan telah wafat. Jadi kalau mohon maaf nih, ada orang yang orang tuanya itu sudah sakit-sakitan gitu ya, bahkan sudah koma di rumah sakit, anaknya sudah sibuk bagi-bagi waris. Nah ini nggak boleh ya. Selama belum wafat tidak ada namanya bagi waris, walaupun sudah sakit-sakitan, karena Allah lebih tahu ya. Ajal itu kita nggak ada yang tahu. Boleh jadi yang sakit tiba-tiba sehat ya, yang sehat tiba-tiba Allah cabut nyawanya, kan nggak ada yang tahu. Makanya tidak ada namanya bagi waris sebelum ada orang yang wafat. Ini pernah ada datang ke kantor kita ya, orang konsultasi ibu-ibu ya, dia cerita panjang lebar masalah kisruh di keluarganya. Jadi keluarganya berantem, kakak adik ya, rebutan warisan. Nangis-nangis tuh cerita di kantor kita gitu. Ini kok gimana sampai begini? Kami saudara gara-gara warisan kok ribut gitu ya. Nah panjang lebar cerita, kita tanya Bu, mohon maaf Bu, tadi cerita mengenai warisan, memang siapa yang meninggal? Belum ada sih Pak Ustadz gitu. Jadi udah ribut masalah warisan, padahal belum ada yang wafat. Karena persepsi mereka orang tua kok sudah sepuh gitu ya, sudah selesai kita kayaknya sih belum gak lama lagi. Nah ini jangan begitu, itu namanya doain orang meninggal. Nggak ada yang tahu namanya ajal itu boleh jadi yang sehat tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Boleh jadi malah orang tuanya jadi ahli waris, anaknya meninggal gitu duluan, kan nggak ada yang tahu. Jadi tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Ya, wafat itu bisa dua ya, bisa wafat secara fisik kita lihat ciri-cirinya memang sudah nggak ada nyawanya, atau wafat secara hukum. Jadi misalnya ada orang korban kecelakaan pesawat, jasadnya tidak ditemukan, kemungkinan besar sudah pasti meninggal, tapi nggak ketahuan karena nggak ditemukan jasadnya ya. Nah nanti pengadilan memutuskan. Kalau pengadilan memutuskan orang ini dinyatakan wafat, baru boleh dibagi hartanya. Ya, walaupun nggak ketemu jasadnya di mana. Ya, tapi kemungkinan besar dan disahkan oleh pengadilan bahwa ini sudah dinyatakan meninggal, nah itu boleh dibagi. Jadi bisa wafat secara fisik, secara medis kelihatan gitu ya, atau wafat secara hukum. Ya. Nah itu yang pertama, syarat yang pertama itu ya. Syarat yang kedua, ahli waris harus hidup saat pewarisnya wafat. Jadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan siapa? Yang masih hidup ketika almarhum itu wafat, walaupun dia itu meninggal juga. Contoh saya contoh begini ya, ada bapak-bapak boncengin anak laki-lakinya naik motor, kemudian kecelakaan, ya, bapaknya meninggal di tempat, kemudian anak laki-laki ini dibonceng meninggal setengah jam kemudian di rumah sakit, gitu, ya. Pertanyaannya, anak laki-laki ini dapat warisan nggak dari bapaknya? Dapat, tapi kan sama-sama meninggal. Memang sama-sama meninggal, tapi ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal belakangan. Maka yang meninggal belakangan itu dia berhak mendapat warisan dari yang meninggal duluan. Jadi ketika bapaknya meninggal itu ahli waris sudah si anak laki masih hidup posisinya, berarti dia dapat berhak menerima warisan walaupun setelah itu dia wafat. Nah terus kalau sudah wafat berarti gimana ya? Berarti warisannya si anak laki ini jatah dari bapaknya digabung dengan hartanya dia sendiri, nanti dibagi kepada ahli waris. Mungkin dia punya istri, mungkin dia punya anak, dibagi kedua kali pembagian berarti. Jadi intinya adalah harus hidup pada saat pewaris wafat. Nih, mohon maaf kadang-kadang ada warisan yang dibaginya itu Pak puluhan tahun kemudian baru dibagikan, ya 30 tahun baru dibagi gitu. Kenapa? Karena dulu nggak ada yang mau bagi, gitu, rumah kecil nggak ada nilainya gitu ya. Ternyata ya sekarang dibangun tol tuh di tanahnya itu, kemudian jadi naik harganya gitu kan. Nah 30 tahun kemudian cucunya mau bagi waris. Tapi sayangnya ketika mau bagi waris itu anak-anak almarhum itu sudah ada yang meninggal duluan. Padahal dulu ketika almarhum wafat mereka masih hidup semua tuh. Misalnya anaknya 5 kan gitu ya. Yang sisa tinggal 2 orang yang masih hidup saat mau dibagi ini 30 tahun kemudian. Ini benar cerita beneran Pak ya. Saya pernah ada keluarga juga yang konsultasi gitu ya. Jadi mereka punya rumah di daerah Fatmawati tahun 90, orang tuanya wafat, nggak dibagi ya. Ketika pandemi kemarin baru tuh terpikir mau dibagi, udah mahal harganya kan, bikin jalan besar Fatmawati ya. Nah begitu mau dibagi, cucu-cucunya ini bilang, Ustaz kita bagi ke yang masih hidup aja berarti ya gitu ya. Berarti anaknya sudah meninggal gak kebagian ya Pak Ustaz? Saya bilang enggak. Patokannya adalah dulu ketika almarhum wafat tahun 90, siapa saja anak yang masih hidup, ya semuanya masih hidup, berarti semuanya dapat.
Yang lima anak itu dapat. Kenapa? Karena pada saat almarhum wafat mereka masih hidup. Salah sendiri kenapa nggak langsung dibagi. Nah, karena masih hidup dan mereka kemudian berhak, walaupun kemudian ketika mau dibagi itu sudah meninggal, berarti mereka dijatahin tuh, dijatahin. Nanti jatahnya turun kepada ahli warisnya lagi. Gitu. Mungkin dia punya anak, punya istri. Tapi misalnya begini, ya, kalau harusnya misalnya 5 orang anak ini, ketika bapaknya wafat, 2 orang sudah wafat duluan sebelum ayahnya. Nah, lalu yang kedua ini memang tidak berhak, karena syaratnya dia harus hidup pada saat almarhum itu wafat. Kalau sudah meninggal duluan berarti bukan ahli waris, dan anaknya nggak bisa tuntut. Bapak saya kan sudah meninggal, saya berarti bisa menggantikan dong. Nah, ini tidak ada dalam hukum Islam itu namanya ahli waris pengganti. Itu memang ada dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi ada namanya ahli waris pengganti. Jadi ketika si anaknya sudah meninggal duluan dari bapaknya, maka si cucu ini bisa naik menggantikan bapak. Nah, sebetulnya memang dalam hukum Islam yang disepakati para ulama, ini si anak ini dari awal sudah nggak dapat, gitu. Karena syaratnya tidak terpenuhi, dia sudah meninggal sebelum almarhum wafat, sehingga nggak bisa digantikan oleh siapapun. Dan anaknya ini nggak bisa dapat, kenapa? Karena masih ada anak laki-laki yang lain, terhijab namanya, terhalang. Ya. Nah, jadi itu ya, harus hidup pada saat pewarisnya wafat. Yang ketiga, ahli waris terdaftar dalam Quran dan Sunnah. Jadi ahli waris itu Pak, tidak semua keluarga ahli waris, tidak semua yang punya hubungan darah itu ahli waris. Ada ditunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah, gitu ya, yang semuanya ada 25 pihak. Yang 2 sudah nggak ada sekarang, ya, yaitu pembebas budak, mu'tik atau mu'tikoh itu sudah nggak ada, ya. Jadi sisa tinggal 23. Nah, 23 pihak itulah yang berhak menerima warisan yang ditunjuk dalam Quran dan Sunnah. Di Quran ada 10 pihak, 15 pihak dalam Sunnah, ya. Yang inti di Quran, sisanya yang ring 2, ring 3-nya itu di dalam hadis disebutkan, ya. Nah, kalau orang nggak masuk ke 23 daftar ahli waris ini, walaupun dia punya hubungan darah kalau almarhum, nggak dapat. Siapa contohnya? Ada nggak orang punya hubungan darah, tapi dia bukan ahli waris dalam hukum Islam? Siapa? Siapa? Itu karena murtad dia, bukan karena memang bukan ahli waris, ya. Ada yang dia terdaftar sebagai ahli waris, tapi nggak dapat karena apa? Karena murtad. Tapi dia terdaftar sebetulnya. Nah, ini oke, anak di luar nikah itu tidak bisa disebut anak, ya. Karena anak itu dalam terminologi syariat itu harus dalam pernikahan yang sah, gitu ya. Kalau belum pernikahan yang sah, maka itu anak biologis tapi bukan anak syar'i, misalnya, gitu ya. Nah, ini dia anak yang betulan anak atau keluarga yang memang punya hubungan asal, ya. Kalau anak sih pasti ahli waris, ya. Tapi ada keluarga yang bukan ahli waris, yang punya hubungan darah itu bukan ahli waris. Ya, siapa yang bisa, ini boleh pulang duluan, katanya. Contoh, kerabat tapi tidak terdaftar, tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis. Kalau anak disebut dalam hadis, cuma bisa jadi nggak dapat karena murtad atau karena misalnya dia di luar nikah, gitu ya. Tapi ini disebut, tidak disebut sama sekali dalam Quran dan Sunnah. Yaitu misalnya, ya, keluarga atau kerabat yang hubungan kepada almarhum lewat jalur perempuan biasanya nggak dapat. Contoh misalnya cucu dari anak perempuan, ya. Cucu itu kalau dari anak laki-laki dia ahli waris. Tapi kalau cucu dari anak perempuan ke bawah ini Pak, punya anak lagi, gitu ya, laki atau perempuan anaknya, maka mereka ini nggak dapat. Kenapa? Cucu ini kalau dari anak perempuan tidak termasuk dalam daftar ahli waris. Kasihan dong, enggak juga. Karena kalau cucu ini didapat dari kakek dari bapaknya, ya. Kalau kakek dari ibunya nggak dapat dia, ya. Tapi Ustaz lebih kayak kakek dari ibunya, ya itu Pak, beda lagi, gitu ya. Lain urusan, gitu. Ya, jadi harus nah itu contoh, ya. Atau ada lagi misalnya apa? Ahli waris yang kerabat yang tidak terdaftar sebagai ahli waris. Contoh bibi, ya. Bibi itu walaupun kita nyebut bibi dia punya hubungan dengan kita, tapi bukan ahli waris. Paman kalau dari ibu juga bukan ahli waris. Ibu punya adik, ya, atau kakak, ya, maka itu bukan ahli waris. Yang ahli waris hanya paman dari jalur ayah saja, ya. Ponakan kalau ponakannya perempuan juga bukan ahli
waris. Atau ponakan laki-laki dari saudara perempuan itu juga bukan ahli waris. Nah nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nanti mungkin saya akan kasih PDF-nya ke Pak Kurnia ya. Tapi mohon jangan di-share Pak ya. Ini ada copyright soalnya. Ini hanya khusus untuk jamaah Discovery Lumina ya. Jadi ini disebutkan, saya tulis di sini ada 23 siapa saja ahli waris yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat ya, ahli waris tidak terhijab. Nanti kita bicara hutang, nanti ada hutang ya. Baik. Ahli waris tidak terhijab. Boleh jadi terdaftar dalam Quran dan Sunnah. Tapi bisa jadi nggak dapat kalau dia terhijab. Apa itu terhijab? Terhijab itu artinya terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat. Contoh, cucu dari anak laki-laki kan ahli waris. Tapi kalau cucu itu bersama ada anak laki-lakinya juga, ya. Jadi almarhum meninggalkan anak laki-laki, kemudian cucu. Maka cucu ini nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Selama ada anak laki-laki, cucu ini nggak dapat. Terhijab namanya. Atau misalnya ada saudara, ya. Saudara, kakak adik almarhum, ada ayah. Maka selama ada ayah, saudara-saudara ini nggak ada terhijab. Atau ada anak laki-laki, ya. Anak laki-laki bisa menghijab saudara-saudara. Nah ini penting kita ketahui ya, supaya kita tahu posisi kita. Jangan sampai kita menuntut hak kita karena kita kira kita ahli waris padahal bukan. Ya. Ini pernah kejadian, ini kejadian nyata ya. Saya pernah diundang juga dari satu keluarga. Jadi ada 5 bersaudara, ya. Salah satunya wafat perempuan yang meninggal ini. Suaminya sudah meninggal duluan, ya. Dan ini mantan direksi bank lah, gitu ya. Hartanya miliaran. Cuma punya anak satu-satunya perempuan, ya. Jadi 4 saudaranya yang masih hidup mengundang saya untuk bagi waris. Semangat Pak, ya. Kalau anaknya miliaran dan anaknya cuma perempuan satu-satunya. Berarti ada sisa nanti kan? Sisanya lari kemana? Ke saudara kan nanti kan? Nah, karena banyak anak lagi. Anak perempuan cuma dapat setengahnya lagi itu dibagi kepada saudara-saudaranya itu 4 gitu kan. Nah, makanya di awal tuh Ustaz kita pengen tegakkan hukum syariat. Semangat. Gitu kan. Pas datang ke rumah, saya ternyata kaget itu masih ada bapak mereka. Bapaknya masih hidup. Ya. Saya bilang mohon maaf nih, karena ada bapak, semua saudara ini terhijab. Nah, terhijab itu apa Ustaz? Terhalang. Berarti gimana? Dia nggak dapat, saya bilang. Oh gitu Ustaz. Jadi yang tadi semangat, tiba-tiba loyo. Oh gitu Ustaz. Mungkin dalam hatinya nyesel tentang Ustaz gitu kan. Jadi nggak dapat gitu. Tahu gitu minta bocorannya dulu mungkin ya. Jadi yang saudara itu ketika ada ayah nggak dapat terhijab namanya. Ya. Walaupun saudara itu terdaftar sebagai ahli waris, tapi ketika ada ayah atau ada anak laki-laki, maka semua saudara ini akan terhijab namanya, terhalang dia tidak jadi tidak semua 23 ahli waris bisa dapat semua, enggak ya. Itu ada saling mengeliminasi ya. Yang lebih dekat akan mengeliminasi yang lebih jauh secara nasab. Bukan secara hubungan personal ya, bukan ya, tapi secara nasab ya, hubungan darahnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, ahli waris tidak gugur. Nah ini kita bicara hutang. Belum ya. Ahli waris ada gugur haknya. Jadi gini, boleh jadi dia terdaftar sebagai ahli waris, boleh jadi kemudian dia tidak terhijab. Tapi bisa jadi dia tidak menerima warisan karena gugur haknya. Oleh apa? Gugur haknya oleh 3 hal. Pertama karena dia jadi budak. Budak sekarang udah nggak ada ya. Di zaman Nabi ada budak. Budak itu nggak dapat warisan. Kalau orang tuanya meninggal, budak itu nggak dapat warisan. Karena budak itu tidak bisa memiliki harta di waktu itu ya. Budak itu sendiri adalah harta dari tuannya. Jadi budak nggak bisa. Kemudian siapa lagi? Hal yang kedua bisa menggugurkan hak waris adalah perbedaan agama. Jadi kalau antara pewaris dengan ahli waris yang beda agama, maka juga gugur hak warisnya. Walaupun dia anak kandung. Tapi mohon maaf kalau dia misalnya orang tua dua-duanya mu'alaf, anaknya belum mu'alaf, keburu meninggal orang tuanya. Maka anak yang belum mu'alaf ini secara hukum Islam dia tidak berhak menerima warisan. Bahkan sebaliknya, ketika orang tuanya non muslim, anaknya muslim, orang tuanya meninggal, anak yang muslim dapat apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena beda agama. Jadi beda agama itu konsekuensinya berat tuh ya. Bukan cuma masalah nggak bisa jadi wali ya, nggak bisa saling mewarisi. Nggak bisa saling mewarisi. Beda agama, baik yang pewarisnya non muslim atau ahli warisnya yang non muslim. Karena ada hadis yang mengatakan la yarisu al muslimul kafiru wal kafiru al muslimah.
Ya, orang muslim tidak mewarisi dari yang kafir, orang kafir tidak mewarisi dari yang muslim. Karena perbedaan agama itu menghalangi hubungan saling mewarisi. Sebagai orang hubungan pernikahan, kan nggak bisa ya, mewarisi juga sama. Jadi janganlah sampai gitu ya dalam keluarga kita beda agama, mudah-mudahan ya tidak terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, harta peninggalan halal dan dimiliki oleh pewaris saat masih hidup. Jadi syarat harta yang boleh dibagi itu adalah hartanya harus halal dan dimiliki oleh almarhum ketika masih hidup. Pertama, kalau hartanya haram, otomatis bukan haknya ahli waris. Itu mana kan? Ada orang kaya hasil korupsi, maka ketika meninggal nggak berhak ahli waris itu mendapatkan harta itu. Harus dikembalikan ke mana? Ke negara. Ada orang nyolong, ya, tahu hartanya Spanyol, nyolong, gitu ya. Dia meninggal, maka hartanya itu yang hasil nyolong itu tidak boleh diwariskan, harus dikembalikan kepada yang berhak. Ahli waris itu berhak untuk kembali itu. Atau yang kedua, syarat kedua, dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Berarti kalau ada harta yang datangnya setelah meninggal tidak pernah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup, maka juga bukan termasuk harta warisan. Atau misalnya kalau uang bela sungkawa, ya. Kalau meninggal kan orang pada takziah, ada yang ngupload segala macam, ya. Ternyata kumpulin banyak. Itu bagi waris apa enggak? Wajib bagi waris. Tidak wajib. Kenapa? Karena itu bukan harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Kan nggak ada orang masih hidup dikasih uang bela sungkawa, kan? Ya. Itu namanya doain orang wafat. Sehingga itu tidak termasuk harta warisan, tapi itu diserahkan kepada keluarga untuk diapakan terserah, ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kita baru ngomongin tentang di sini ya. Harta peninggalan masih tersisa setelah kewajiban ditunaikan, baru bisa dibagi waris. Apa kewajibannya itu? Pertama, pengurusan jenazah, ya, dari kain kafannya, kuburannya, gitu ya, biaya penguburannya dan seterusnya, itu biaya terkait dengan pengurusan jenazah semua dikeluarkan dulu dari warisan. Kalau tidak ada anak atau ahli waris yang mau membayarkan. Nah, kalau ada anak yang membayar, udah saya aja yang nanggung, nggak masalah ya. Berarti kan kurangin harta warisan. Yang kedua apa? Yang kedua, hutang. Hutang itu harus didahulukan sebelum dibagi waris. Jangan ada orang bagi waris sebelum hutang almarhum terbayarkan semuanya. Masalahnya almarhum pernah nyatat hutangnya. Jadi begitu meninggal, anak-anak bingung, kok tiba-tiba banyak yang datang ke rumah nih, nggak ada catatannya, gitu ya. Nah makanya kalau kita lihat Al-Quran, Pak, Al-Baqarah 182, yaitu 282, ya, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Isinya apa? Perintah mencatat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian berhutang dalam tempo yang ditentukan, maka catatlah. Jadi hutang itu Pak dicatat. Minimal ahli waris bisa mengakses hutang itu. Ya. Jadi kalau meninggal ahli waris aman, bisa bayarin hutang apapun, ya. Karena kalau hutang itu dibawa sampai wafat, nggak selesai sampai meninggal, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Jadi harus dibayarkan sebelum dibagi waris. Nah hutang itu bisa macam-macam. Bisa hutang kepada manusia, bisa hutang kepada Allah. Nah di sini tuh orang beda pendapat, mana yang didahulukan, hutang kepada manusia dulu atau hutang kepada Allah dulu. Memang ada hutang kepada Allah. Apa contoh hutang kepada Allah? Contohnya, misalnya almarhum sempat bernazar, ya, tapi belum sempat terlaksana nazarnya. Kan itu jadi hutang kepada Allah, kan? Misalnya nanti kalau saya dikabulkan hanya saya mau umroh, gitu, atau saya mau sedekah, nah, yang perlu harta ya. Saya mau sedekah potong sapi gitu, untuk satu kampung. Gitu. Sebelum terlaksana sudah meninggal, maka berarti itu dibayarkan tuh dari harta peninggalan. Jangan dulu bagi waris, potong dulu untuk bayar hutang. Atau apalagi hutang kepada Allah. Misalnya, nah ini Ramadan Pak, ya, orang tua sudah sepuh, sudah tidak kuat puasa, kan dia wajib bayar fidyah. Nah belum sempat terbayar sudah meninggal. Nah berarti itu dibayarkan dari harta peninggalan. Apalagi pernah punya uang yang sudah mencapai nisab, ya, sudah haul tapi belum dizakati, ya, maka berada di harta peninggalan. Nah sebagian ulama mengatakan hutang kepada Allah lebih didahulukan. Ya. Kalau ada sisa baru hutang kepada manusia. Ya.
Kenapa? Karena hakullah ahaku ayyuqdah. Hak Allah itu lebih utama dibayarkan kepada Rasulullah ya. Tapi dalam pandangan ulama Malikiyah itu mengatakan enggak, hutang pada manusia lebih utamakan daripada hutang pada Allah. Bayarkan hutang pada manusia dulu, kalau ada sisa baru hutang pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Beda sama orang. Ya, manusia itu nanti ya di akhirat bisa luntur itu. Ya. Kalau Allah itu Allah Maha Pengampun. Maka selesaikan hutang kepada manusia, ya, baru kemudian nanti sisanya kalau ada hutang pada Allah dibayarkan dari situ. Tapi kalau ada semua ya dibayar semua, ya. Nah hutang itu harus didahulukan. Dan hutang, nah ini kasusnya begini Pak, hutangnya ternyata lebih besar daripada peninggalannya. Jadi boro-boro bagi waris, yang ada malah membokin ahli warisnya, ya. Jadi harta warisannya misalnya 100.000, hutangnya 100 miliar misalnya gitu ya. Jauh banget gitu, jauh pelan ya. Jadi nggak bisa nutup tuh harta warisan untuk bayar hutangnya apa. Pertanyaannya adalah siapa yang wajib bayarin hutangnya apa? Apakah anak laki-laki itu menanggung 2 kali hutang apa daripada anak perempuan? Sebagaimana harta warisan? Gimana Pak? Dalam hukum Islam yang diwariskan itu hanya harta, bukan hutang. Hutang itu tidak diwariskan. Ya, ada ayat mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban kesalahan dosa orang lain. Jadi orang lain berhutang ya, tidak kemudian orang lain jadi tanggung jawab, ya, termasuk ahli warisnya. Maka yang wajib itu dibayarkan dari harta peninggalan. Kalau kurang, ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar dari harta masing-masing. Itu ini aja, kewajiban moral aja, ya. Kita nggak ingin orang tua kita disisa di akhirat gara-gara hutang, ya kita bayarin lah kalau mampu, ya. Tapi bukan sebagai kewajiban hukum, yang mana kalau nggak bayar kita dosa, juga, ya. Tapi sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, dia punya hutang, kita bayarin lah dari rezeki yang kita punya. Atau dulu kita waktu kecil dibayarin sama orang tua, diasuh sama orang tua, dinafkahi sama orang tua kita. Tapi bukan berarti sebagai sebuah kewajiban agama atau sebagai sebuah kewajiban hukum yang kalau tidak dibayarkan maka itu berakibat dosa, kan? Ya. Karena hutang tidak diwariskan, yang diwariskan itu hanya harta. Makanya Bapak sekalian, ya, kalau berhutang itu pastikan ada jaminannya. Nabi mencontohkan Pak, beliau itu kalau berhutang, beliau bukan berarti nggak pernah berhutang. Nabi itu pernah beberapa berhutang. Jadi hutang itu berdasarkan boleh Pak, ketika orang butuh, ya. Tapi Nabi mengajarkan hutang itu kalau bisa ada jaminannya. Nabi pernah berhutang Pak, beli makanan ke orang Yahudi. Jadi beli makanan tapi berhutang gitu ya. Nah Nabi menggadaikan baju besinya. Baju besi itu saudara dulu itu harta yang berharga, ya, mahal baju besi. Itu digadaikan oleh orang Yahudi untuk membeli makanan dengan cara hutang, ya. Dan ternyata beliau wafat dan hutangnya belum terlunasi. Tapi aman. Kenapa aman? Kan sudah ada barang jaminan yang lebih tinggi nilai daripada hutangnya. Jadi kalau Nabi wafat belum dibayar hutangnya, aman tuh. Itu baju besi sudah jadi pelunas hutangnya. Nah makanya di Quran disebutkan juga farihanum maqbudah. Jadi kalau kita berhutang itu kalau bisa ada jaminannya yang dipegang oleh si pemberi hutang. Supaya apa? Kalau kita wafat aman, kita nggak ada hutang. Kalau sekarang biasanya kalau orang KPR ke bank itu suka ada apa namanya asuransi, ya. Jadi kalau ada asuransi sebetulnya aman itu, ya. Nah karena orang wafat sebelum KPR-nya lunas itu dibayar sama asuransi, kan. Jadi amal tidak nanggung hutang lagi, itu aman sebetulnya kalau hutang ke bank itu karena sudah ada asuransinya. Jadi harus ada jaminan yang bisa kemudian kalau wafat itu sebelum kemudian dibayar aman, dia tidak perlu nanggung di akhirat, terus saja tidak perlu nanggung bayar di akhirat. Karena di akhirat nggak ada uang di akhirat, nggak ada ATM di akhirat, ya. Orang kalau punya hutang, ya mati dan belum terbayar, di akhirat bayar pakai apa? Pakai pahala, ya. Kan Nabi pernah bilang begini kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa itu muflis, siapa itu orang bangkrut? Ya, orang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat nanti, di akhirat nanti membawa banyak pahala, sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, ya.
Tapi ketika di dunia, dia sering menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, berhutang dan tidak pernah dibayar, gitu ya. Maka ketika di akhirat nanti, itu pahala-pahala yang susah payah dia kumpulkan, digunakan untuk membayar hutang-hutang itu. Ketika nanti hutangnya masih tersisa, padahal pahala yang sudah habis, apa yang terjadi? Dosa-dosa orang itu dilimpahkan kepadanya, dan dia pun jadi masuk neraka. Padahal ibadahnya banyak. Nah, jadi jangan sampai ibadah kita ya itu pahalanya dinikmati oleh orang lain. Oleh siapa? Oleh orang yang pernah kita zalimi, oleh orang yang pernah kita makan hartanya, gitu ya, oleh orang yang pernah kita singgung, oleh orang yang kita pernah niaya dan seterusnya. Ya. Itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Gitu ya. Baik, nah terakhir saya ingin sampaikan ada hal-hal yang ini sampai di mana? Waktu zuhur, silakan nanti ya. Tanya jawab nanti ya. Terakhir sebelum saya tanya jawab, ada hal-hal yang tidak berpengaruh dalam pembagian warisan. Tadi kan syarat-syarat sudah saya jelaskan ya. Ada berapa tadi? A sampai G, A, B, C, D, E, F, G, 7 ya. 7 syarat bagi waris. Selama 7 itu terpenuhi, maka jadi bagi waris, sah bagi waris. Nah, ada pun yang ke-8 ini adalah hal-hal yang tidak berpengaruh dalam bagi waris. Apa diantaranya? Usia. Ada misalnya anak, Pak. Almarhum punya anak pertamanya sudah 30 tahun, anak terakhirnya itu baru 2 bulan, baru 2 hari gitu misalnya. Ya. Sama-sama anak laki-laki. Pertanyaannya bagiannya sama kan? Sama. Tidak pandang usianya, itu sama-sama anak laki-laki, bagiannya sama. Ya. Kemudian apa? Jasa kepada almarhum. Pas almarhum dulu sakit-sakitan, dia yang merawat, dia yang kemudian serumah dengan almarhum ya. Yang lain anak-anak pada tahu semua. Ya. Bahkan ketika sakit pun nggak pernah pulang. Lebaran pun nggak pernah pulang. Ya. Pulang pas ketahuan orang tuanya meninggal, pengen bagi waris, baru pulang. Ya. Nah, orang seperti ini memang secara waris dia tetap sama bagiannya, tidak pandang jasa. Cuma ya itu kan secara hukum kita di atas buktinya. Tapi secara etika moral harusnya tahu dirilah anak-anak yang tahu gitu kan. Ya, kasihlah dia sebagian jatahnya kepada anak yang memang selama ini merawat. Jadi namanya hukum itu tidak, ya beragama itu tidak cukup hanya sekedar fikih ya. Kita juga harus punya kebijaksanaan. Secara fikih memang semua rata. Mau yang berjasa, mau yang tidak berjasa, rata semua bagiannya. Tidak ada perbedaan. Ya cuma tadi ya harusnya yang nggak pernah pulang ini tahu dirilah gitu ya. Dia hibahkan, dia kasih sebagai jatahnya kepada anak yang sedang merawat sebagai terima kasih dia. Ya, karena selama ini dia tidak ikut bantu merawat. Tapi secara hukum waris itu tidak berpengaruh. Ya semuanya sama. Atau kekayaan, ya mau ada ahli waris yang sudah mapan, ada ahli waris yang belum mapan, belum kaya, bagi waris tetap sama. Ya tidak ada perbedaan. Urusan nanti, saya usah kasihan sama adik saya mah sudah alhamdulillah sudah cukup, adik saya belum cukup, dan warisan saya dikasih ke adik saya, boleh nggak gitu? Boleh, itu namanya hibah ya. Yang penting bagi waris dulu sesuai hukum Islam. Ya, tahu dulu bagian warisnya berapa ya. Setelah tahu bagian warisnya berapa, kalau dia mau hibahkan bagiannya kepada yang lain, boleh. Berpahala ya, hibah hadiah boleh. Tapi harus tahu dulu berapa bagian warisnya. Tidak ada namanya orang hibah kalau dia belum tahu berapa yang dihibahkan gitu. Ada orang dari awal bagi rata udah bagi itu semua bagi rata, kenapa? Karena belum tahu bagiannya berapa. Coba kalau dia tahu bagiannya berapa, boleh jadi nggak jadi itu bagi rata ya. Ternyata dia tahu ternyata bagiannya lebih besar. Jadi harus tahu dulu bagiannya berapa, baru setelah itu mau hibah silakan. Pada yang belum mapan boleh, gitu ya. Nah, jadi itu tidak berpengaruh ya. Status pernikahan juga tidak berpengaruh. Ada yang nikah, ada yang belum menikah ya. Bagian warisnya sama. Ya. Dicintai atau tidak. Kalau kata orang Betawi, ya biasanya kalau anak besar-besarnya 2, ya biasanya anaknya bandel gitu ya. Nah, ada anak yang bandel tuh, ada anak yang soleh gitu, pesantren gitu ya. Nah, apakah beda bagi warisnya? Tidak, sama bagi warisnya ya. Selama dua-duanya anak yang sah, anak kandung, anak laki-laki misalnya, atau anak perempuan, semuanya sama dalam hukum waris. Karena tadi, kembali ke awal tadi, bagi waris itu bukan pemberian dari almarhum kepada yang masih hidup, tapi ini aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kaitan dengan jasa kepada almarhum, nggak ada kaitan dengan kebaikannya segala macam, nggak ada.
Ini aturan Allah yang sudah memang seperti itu aslinya. Ya. Setelah itu kalau mau bagi rata, mau hibah, terserah. Yang penting jalankan dulu wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya. Yang kita sampaikan kalau terlalu yang lebar dan takut yang mantuk, ya. Nah, silakan, ya. Kalau mau tanya jawab atau mau menambahkan, foto, habis kalian, ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya berdiskusi di monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustaz yang sudah menjelaskan. Saya ingin bertanya ini, saya beberapa kaitannya dengan waris. Kalau seorang suami punya istri dua, Ini curhat apa? enggak, ada di masyarakat itu. Ini pengalaman pribadi, bukan? Kalau saya tercamat dan ya, ada seorang suami mempunyai istri dua, Ya. istri dua-duanya punya anak. Istri yang pertama punya anak dua, yang kedua punya anak tiga. Ya. Apakah istri yang kedua itu anaknya dapat waris atau tidak? Dan suami istri yang kedua itu termasuk juga anak atau tidak? Itu yang Anak dari istri kedua itu anak bawaan dari suami sebelumnya atau anaknya anaknya? anak dari bapaknya tadi. Ya. Jadi seorang suami itu yang tadi punya istri dua, Ya. dari istri yang pertama dia punya anak dua, atau kemudian dari istri kedua punya anak tiga. Ya. Nah itu yang si istri yang kedua itu punya anak tiga itu dia dapat waris atau tidak? Baik. Ya, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, istri anak tiri, gitu ya, anak tiri gitu. Semua kita nikah, kemudian bawahan, nah kita dengan harta anak tiri apa tidak? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selama dia adalah anak kandungnya almarhum, ya, darah dagingnya almarhum, mau dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai istri keempat, ya, asal itu adalah darah dagingnya almarhum, ya, semua berhak, semua adalah ahli waris dan dapat hak yang sama. Tapi bagaimana kalau saya begini, Mbak? Ada orang menikah dengan seorang istri, punya anak, ya, kemudian sama istri pertama ini dia cerai, nikah sama istri kedua, dari istri kedua punya anak lagi. Pertanyaannya, anak dari istri pertama yang sudah dicerai ini berhak nggak? Tetap dapat, karena tidak ada istilah mantan anak. Tapi kalau istri yang sudah dicerai dapat apa nggak? Nggak dapat, karena sudah jadi mantan. Jadi kalau istri bisa jadi mantan, suami bisa jadi mantan. Tapi kalau anak tidak ada istilah mantan anak, ayah ibu tidak ada istilah mantan ayah mantan ibu, nggak ada, ya. Jadi anak itu selamanya dapat warisan walaupun dari istri yang berbeda. Ini saya punya cerita, ya. Saya diundang ke keluarga di daerah Bekasi, ya. Jadi kasusnya begitu. Jadi orang tua bapak ini Betawi, ya, yang kerjanya jual beli tanah, ya, dan dia punya kontrakan berapa puluh pintu gitu, ya. Ketika meninggal ini pernah menikah dengan satu orang istri, kemudian punya anak, cerai, menikah lagi sama istri kedua, punya anak. Nah, ketika meninggal ini, istri keduanya itu ngakunya salah satu rumahnya mau pernah dihibahkan pada dia. Itu pas mau bagi waris itu, ya. Anak-anak dari istri pertama itu nggak ridho. Mana buktinya, mana saksinya? Nggak ada. Karena cuma pakai omongan doang. Yang tahu cuma dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anak-anak dari istri pertama itu nggak tuntut gitu kan. Itu kan rumahnya bapak. Enggak, kata istri keduanya, ini kan sudah dihibahkan ke saya. Nah, saya diundang ke keluarga dari istri pertama waktu itu. Ya. Jadi anak-anak dari istri pertamanya saya diundang ke sana gitu, ya. Ustaz, tolong jelaskan gimana hukumnya. Saya jelaskan bahwa anak-anak itu selamanya berhak mendapat warisan walaupun dari istri yang sudah dicerai, ya. Tapi kan anak tetap selamanya anak. Nah, udah saya jelaskan gitu, ya. Kemudian selesai dijelaskan, si ibunya ini bilang, Ustaz, minggu depan kita kumpul lagi, ya. Saya undang lagi, ya. Loh, ngapain? Kan sudah saya jelaskan. Enggak, minggu depan kita mau ketemuan sama keluarga istri kedua, katanya. Karena istri kedua itu sudah panggil Ustaz juga, katanya. Jadi mau ngadu Ustaz. Aduh, kalau Ustaz diadu begini, saya bilang agak baik nih, ya. Kalau itu udah bagian Pak Armaya aja udah gitu, ya. Udah bagian bukan domainnya Ustaz lagi kalau itu. Kalau dari gue begitu kan, urusan pengacara dan sudah gitu, ya. Makanya minggu depannya saya nggak mau itu lagi. Mungkin kalau undang Pak Armaya dari pengacara, mungkin harganya kan mahal.
Kalau Ustaz kan biasanya ngasih kotak udah ikhlas gitu kan. Kalau Ustaz makanya mendingan undang Ustaz doang gitu kan. Tapi ya kalau sudah ribut begitu susah gitu, ya. Makanya dulu kemarin saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi gitu lah. Jadi anak itu dari semua istri itu dapat ya, anak tidak ada istilah mantan anak ya. Kemudian soal yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua. Anak tiri. Anak tiri ya. Nah, anak tiri berarti tidak dapat. Misalnya tadi kasusnya adalah si suami ini nikah sama istri kedua atau sama seorang janda yang sudah punya anak dari suami sebelumnya. Berarti anak tiri jatuhnya ya. Nah, anak ini juga dapat dari bapak satunya. Dia dapatnya dari bapak kandungnya. Gitu Pak ya. Jadi syaratnya harus punya hubungan darah atau hubungan suami dan istri. Kalau nanti dapat dari cuma istri yang itu meninggal, jatahnya si istri, anak itu bisa nggak? Ya, nanti kalau istrinya meninggal, ya berarti dibagi kepada anaknya istrinya ini aja. Yang anak kiri tadi kan? Iya, betul. Iya. Point of view-nya Pak, itu dari istrinya ini, dari almarhum. Berarti siapa ahli warisnya? Dia punya anak, gitu ya. Nah, dia mungkin punya orang tua, gitu. Baik. Ada lagi? Itu ada itu. Ayo, Ustaz. Saya mau bertanya, kan ibu bapak saya semua anaknya perempuan semua anak-anaknya. Nah, di antara kakak saya itu ada yang tidak punya anak. Itu apabila kita nanti berkeluarga, untuk kakak saya yang tidak punya anak itu suaminya dapat apa? Dari siapa? Dari harta warisan siapa? Dari harta warisan orang tua saya. Oh, berarti Apakah dia apa gimana? suami itu kan jatuhnya berarti dari almarhum siapa? Menantu kan? Ya. Ya. Menantu itu bukan ahli waris, ya, karena tidak punya hubungan apa-apa dengan mertua, dengan almarhum. Menantu, meskipun kalau lebaran ikut kumpul, gitu ya, bagian dari keluarga, gitu kan. Tapi kalau bicara masalah warisan, menantu bukan ahli waris. Demikian juga ipar juga bukan ahli waris, walaupun bagian dari keluarga juga, ya. Ipar menantu itu bukan ahli waris. Tapi mohon maaf kadang-kadang kalau rapat bagi waris itu menantu yang paling pokok. Ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa menantu itu bukan. Tapi kalau dari misalnya istrinya wafat baru suami dapat. Tapi kalau dari ibunya istrinya, ya dia bukan ahli waris. Kecuali kalau pernah ibunya kasih wasiat ibu sebelum wafat, nanti sebagian uang saya kasih ke menantu saya. Kenapa? Karena menantu saya ini paling saya sayangi, ya, paling soleh, ya. Dari kasih wasiat boleh. Tapi secara warisan dia nggak bisa karena menantu bukan ahli waris. Tapi apabila dia udah ngomong sama kakaknya, sama adiknya, nanti kalau misalnya saya meninggal, kasihlah suami saya sedikit. Nah itu wasiat tetap aja. Apa itu, Mas? Wasiat, itu wasiat boleh, asalkan tidak kurang lebih dari 1/3 total harta ya. Jangan dihabiskan semuanya buat menantu, anak-anak nggak dapat. Nah, boleh maksimal hanya 1/3. Selebihnya itu haknya ahli waris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan apabila orang tua kan sering mengatasnamakan asetnya itu kepada anaknya, si A, si B, si C. Ya. Nah itu ayah atasnamakan saja. Apa itu sudah menjadi milik sepenuhnya dari penunjukan itu gitu dengan si A, si B, si C itu, atau itu akan dihubungkan menjadi waris kembali atau Baik, apa gitu. baik. Yang kedua, Waalaikumsalam. yang kedua, apabila ada almarhum mempunyai hutang gitu ya, terus hutang itu ditunda-tunda pembayarannya gitu. Nah itu dampak ke almarhum bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita lupa saya. Asetnya dinamakan Oh iya, hanya di atas atas aset kepada anak atau kepada Kalau itu istri. dia milik sepenuhnya. Apakah sudah otomatis jadi milik yang ditasnamakan? Ya, baik. Ini tergantung daripada akadnya, Pak. Kenapa? Karena tidak selamanya orang mengatasnamakan aset atas sama orang lain itu dia niat menghibahkan. Contoh begini misalnya, ada orang beli mobil kedua ketiga, kan kena pajak progresif tuh. Supaya nggak kena pajak progresif gimana? Dia atasnamakan pembantunya misalnya. Nanti kalau dia wafat, apakah mobil itu jadi milik pembantu? Kan enggak, itu kan cuma dia pinjam nama doang.
Jadi tidak selalu orang mengatasnamakan aset itu jadi milik yang dirasamakan, tidak selalu ya. Walaupun kalau tidak gugat ke pengadilan, dia pulang karena sudah atas sama dia. Tapi secara hukum Islam memang ada akad, harus ada akad ya. Jadi perpindahan harta dari satu orang ke orang lain itu harus ada akadnya. Akadnya apa ini? Apakah cuma pinjam nama saja, tetap milik saya, atau ini memang sudah dihibahkan? Jadi perlu ada penegasan di situ, perlu ada ikrar, akad. Kalau bisa ada ini ya, ada. Kalau nggak ada akad itu, kenapa? kalau tidak ada akad, Kalau dua-duanya masih hidup, akad kan? Ya, dijelaskan. ini sudah meninggal. Almarhum sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal ini? Orang tuanya. Orang tuanya yang menjelaskan, yang mengatasnamakan itu. Nah, tanya siapa yang saksinya yang tahu. Ya. Ada nggak saksinya? Misalnya, oh saya tahu bahwa itu ternyata cuma diatasnamakan saja, pinjam nama. Kalau ada saksinya, itu kembali ke waris secara keseluruhan atau bagaimana? Si anak ini yang diatasnamakan dia tahu apa enggak? Dia tahunya apa? Dia merasanya misalnya apakah itu cuma pinjam nama? Ya. Jadi emang harus ditelusuri itu ya. Kalau nggak ada, ya memang secara hukum administratif ya itu kan milik siapa? Milik yang diatasnamakan kan? Iya, iya. Jadi ya secara ininya ya. Ya, secara sertifikat atau iya. tapi kan itu milik. Nah makanya harus ada akad yang jelas karena akad yang tidak jelas itu nanti akan membuahkan peluang. Saya kasih contoh bang gini, saya pernah ada kasus juga. Jadi ini suami, kasusnya adalah kasih uang ke istri tiap bulan 5 juta tiap bulan. Gak ada akad apa, pokoknya kasih aja. Tapi istri tahu bahwa ini buat kebutuhan sehari-hari kan, buat makan, buat bayar istri, buat anak segala macam. Tahu 5 juta tiap bulan. Nah istri ini pintar dia kelola uang, jadi nggak habis. Ada sisa 2 juta dia simpan ditaruh di rekeningnya. Puluhan tahun berjalan, Pak, itu uang yang ditabung oleh istri itu dari duit suaminya itu jadi banyak. Meninggallah suami ini, anak-anak udah dewasa, udah keluarga gitu ya. Nah pas COVID kemarin itu, ya, anak-anaknya lagi drop ekonominya, bapaknya meninggal, tahu di rekening ibunya itu ada uang punya bapaknya yang dulu ditabung oleh ibu. Tapi ibunya apa kasih tahu gitu, bahwa ini di rekening ada duit bapak yang ibu tabung. Ya, nah di situ ada konflik. Anaknya minta supaya itu dibagi waris, karena itu kan duit bapak, ibu kan nggak kerja, kayak gitu. Kata ibunya, ini kalau ibu nggak nyimpan nggak ada uang ini. Nah, terus buat siapa? Apakah itu dibagi waris atau itu milik ibu? Kalau kembali kepada hukum Islam, tergantung dari mana akadnya. Suami ini ketika transfer ke rekening istri, akadnya seperti apa? Harus ditegaskan. Bu, ini 5 juta buat kebutuhan sehari-hari. Berarti apa? Akadnya apa berarti? Nitip doang, nitip ya. Tapi kalau nyisa, nah gimana kalau sisa? Akad lagi. Kalau ada sisa, silakan buat ini. Nah, jelas itu. Ada pernyataan dari suami. Ya, kalau sudah direkam tuh, ya. Ada tulisan gitu kan. Ya, anak-anak harus tahu bahwa ini 5 juta tiap bulan ini buat sehari-hari. Kalau ada sisa, silakan buat hibah buat istri. Kalau ada akad begitu dan ada buktinya, ada saksinya, itu nggak bakal terjadi begitu kan? Nggak bakal terjadi. Nah makanya penting tuh kita tahu masalah akad ini harus penting. Harus perhatian ya. Walaupun antara suami kepada istri, walaupun antara orang tua kepada anak, ya, ada transfer kekayaan aset, ya, itu harus menggunakan akad yang jelas. Jangan mentang-mentang cuma sama anak doang, sama istri doang. Ya kita abai pada masalah yang begini. Administrasi itu penting gitu ya. Karena sering saya temukan ya keluarga pecah gara-gara ketidakjelasan masalah akad. Niatnya baik pengen kasih hibah, tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Akhirnya dituntut sama anak-anak yang lain. Ya, akhirnya kacau. Kayak tadi kisah yang dibahas dari itu, istri kedua mengklaim sudah dibahkan, tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ini sampai ke pengadilan, ya, antara anak-anak yang pertama dan istri keduanya. Jadi harus memang ini perhatian kita, ada saksi, ada bukti, gitu ya, ada ya kita di atas buktinya gitu ya kalau bisa. Apalagi ini asetnya besar, rumah, tanah ya. Karena kalau tidak jelas susah nanti penyelesaian itu banyak. Baik. Ini tambah sedikit tadi, Iya. nyambung dari Pak Abdul ya. Kalau misalkan akad itu, kan akad ada suatu pernyataan ya, gitu. Iya. Iya. Kalau ini hanya tidak ada pernyataan, tapi ada nama ini, aset ini nama si A, dibutuhkan kepada si B. Meskipun nama yang saya nama saya. Iya. Apa
tapi nama saya itu orang tua ini ngasih kepada si B di dalam dokumen itu, dokumen alih milik apa gimana? Jadi tak ada nama saya nih Satria misalkan ya, jadi saya hibahkan kepada orang tua saya itu kasih ke hibah di statement gitu ya, statement surat gitu. Tapi nggak ada kata-kata, cuma ada tanda tangan. Ada indikasi hibah apa enggak? Nah, gitu. Ada indikasi hibah. Kalau ada indikasi hibah, Nggak gitu. Jadi nama saya dipakai gitu Pak Iya. orang tua, tapi asetnya dibutuhkan buat adik saya. oh gitu. Gitu. Nah, dokumen itu ada tanda tangan orang tua. Iya. Orang tua dan segel. Nah, itu masuk akad nggak ya? Jadi kalau dalam hukum Islam Pak akad itu harus menggunakan pernyataan yang jelas, tegas. Kalau itu hibah, ya hibah. Itu berarti tanda tangannya jelas. Iya. Makanya ada indikasi itu hibah atau enggak? Harus Walaupun nggak ada kata-kata hibah, tapi ada indikasi itu penyerahan. jelas. Jadi Iya. orang tua saya dikasih kado. Iya. Kalau ada indikasi begitu berarti bisa. Tapi itu kalau masalah hukum positif saya nggak tahu untuk Pak Armaya yang tahu gitu ya. Saya belum tanya Pak Armaya nanti ya. Tapi kalau masalah hukum Islam, dalam hukum Islam, akad itu harus tegas. Artinya harus ada kata-kata yang jelas ya. Makanya ini pemberian itu bisa macam-macam kemungkinannya. Bisa pinjam, bisa hibah, bisa titip. Nah, jadi disitulah pentingnya ada akad supaya memastikan ini haknya siapa, kewajibannya siapa, gitu Pak. Itu pentingnya akan dalam urusan begini. Nah, memang faktanya begitu. Saya sering sekali ketemu dengan masalah di keluarga itu yang diawali oleh niat baik sebetulnya. Niat baik orang tua pengen kasih hibah, tapi kemudian tidak ada saksinya, tidak ada buktinya. Akhirnya apa terjadi? Itu antara anak itu, ya akhirnya jadi ribut masalah hibah orang tua itu. Padahal orang tua niatnya baik gitu, tapi karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Saya ada kasus ini, Pak. Ini saya menceritakan banyak kasus juga Pak, karena banyak yang konsultasi ke kita itu. Ada 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Jadi ketika bapaknya masih hidup punya tanah banyak di daerah Jakarta Timur, gitu ya. Dibagi-bagilah tanahnya itu kepada anak perempuannya saja. Anak laki-laki nggak dapat, kenapa? Karena waktu itu pertimbangannya anak laki-laki sudah pada mapan, sudah pada kerja, sudah cukup lah, gitu ya. Anak perempuan belum pernah nikah. Jadi modalin sama bapaknya tanah itu diberikan kepada anak perempuan. Waktu itu anak laki-laki nggak ada yang protes, karena bapaknya masih hidup, dia nggak berani juga dia protes, gitu kan. Ya udah pakai aja, gitu, sepakat. Nah, kemudian dihibahkan, mereka pada menikah, ya, sama suaminya dibangunin rumah di atas tanahnya itu, gitu kan. Puluhan tahun berjalan, nah, lagi-lagi nggak tahu kenapa itu pas pandemi itu banyak kasus, banyak yang datang itu. Jadi pas pandemi itu anak laki-laki ini tahu, gitu kan, bapaknya meninggal. Nah, waktu bapaknya hidup, mereka ingat, mereka kebagian tanah. Sedangkan pas pandemi itu, ekonomi itu lagi susah, ya. Jadi mereka nuntut akhirnya tanah yang sudah dihibahkan kepada anak perempuan itu supaya mereka dapat 2 kali lipat. Karena laki-laki 2 kali kan, gitu. Padahal itu tanah sudah ditempati, sudah atas sama mereka, sudah dibangun rumah segala macam. Ya kalau secara hukum udah kuat Pak ya, sertifikat sudah atas sama mereka segala macam. Tapi mereka tetap kekeh nih anak laki ini. Mereka pengen nuntut bahwa kami berhak 2 kali lipat karena kami anak laki-laki. Akhirnya nggak ketemu solusinya sampai ke pengadilan. Yang tadinya rukun ya, nggak ada masalah, tiba-tiba terjadi seperti ini kan kita nggak tahu ya. Makanya orang tua kalau mau dihibahkan kepada anak pastikan pertama ada bukti dan saksi, yang kedua harus adil. Nah, adil itu penting ya. Nabi pernah diminta oleh salah seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Ya Rasulullah, kalau kau jadi saksi atas hibah bapakku kepadaku. Nabi balik nanya, apakah bapakku punya anak selain kamu? Ada. Terus yang lain dikasih apa enggak? Enggak, cuma saya doang yang dikasih sama bapak saya. Kata Rasul, kalau itu saya tidak mau jadi saksi atas sebuah kezaliman. Jadi Nabi nggak mau jadi saksi atas hibah orang tua kepada anaknya yang tidak adil. Yang cuma dikasih satu doang, yang lain nggak dikasih. Itu hibah yang zalim, tidak boleh. Lalu nanti akan melahirkan bom waktu dan harga. Harusnya orang tua misalnya wafat, harus tenang di alam sana, harusnya kita baru melihat ternyata anak-anaknya tidak akur gara-gara hibah yang pernah diberikan oleh orang tua tersebut. Itulah kenapa kata Allah dalam Al-Quran ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kalian itu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Cobaan, ujian. Ya. Nah, kita bisa nggak lulus dalam ujian harta dan anak itu? Salah satunya jangan sampai kita kasih hibah yang tidak adil. Baik, ada lagi, silakan.
Wah, banyak ya. Siapa dulu? Silakan. Ini nggak ada kopinya, Pak ya? Ada kopi, ada susu. Nggak usah banyak. Ini ibu saya udah kuliah, bapak saya masih ada. Saya itu membagi hartanya, saatnya masih di usaha. Nah, itu bisa dikatakan sebagai berubah atau akumulasi. Bapak masih hidup. Yang dibagi hartanya siapa? Jadi ada harta itu yang dari orang tuanya dan harta dari bapak dan ibu. Oke, ibu sudah wafat. Berarti harta itu harusnya dibagi waris kan gitu ya? Iya, punya ibu sendiri kan, punya ibu sendiri dibagi waris. Nah, ada pun bapak, kalau dia bagi-bagi harta dari harta dia sendiri ya, bukan kalau harta ibu kan kalau sudah wajib dibagi waris kan, sudah meninggal. Nah, bapak ini masih hidup dan dia punya harta, dia bagi-bagilah harta itu kepada anak-anaknya misalnya. Itu namanya apa? Tergantung, bisa hibah, bisa wasiat. Kalau langsung diberi, diserahkan, berarti namanya hibah. Kalau nanti ditangguhkan penerimaannya setelah wafat, namanya wasiat. Oke? Nah, boleh seperti itu? Boleh. Kalau hibah itu tidak terkait dengan hukum waris. Orang tua bebas menghibahkan anaknya, misalnya laki perempuan bagi rata sama, nggak masalah. Karena hibah itu bukan warisan. Warisan itu kalau sudah wafat ya. Kalau masih hidup bisa hibah atau wasiat. Hibah itu asalkan adil, nggak ada masalah, nggak ada batasan harus laki-laki sekian, perempuan sekian, nggak ada ya. Mau bagi rata silakan, atau misalnya ada pertimbangan yang lebih butuh siapa dikasih, yang lebih banyak, yang lainnya sedikit nggak masalah juga. Itu Bu ya. Jadi namanya hibah, bukan warisan. Ini juga kesalahpahaman kita. Ada orang tua bagi-bagi harta disebutnya warisan. Padahal tadi ya, selama orang masih hidup tidak ada namanya bagi waris. Ya, orang masih hidup bagi-bagi harta itu bisa hibah atau wasiat. Kalau langsung dikasih namanya hibah. Kalau nanti dikasihnya setelah wafat namanya wasiat. Tapi ingat, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau hibah kepada siapapun boleh ya. Hibah kepada anak boleh, kepada anak orang lain boleh, kepada istri sendiri boleh, kepada istri orang lain boleh. Kalau hibah ya. Ini lain ya. Tapi kalau wasiat, syarat tidak boleh kepada ahli waris. Sebaliknya warisan hanya boleh kepada ahli waris. Begitu. Ada silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa efeknya kalau misalnya warisan tidak ada kembali? Orang tua itu sudah wafat lebih dari 10 tahun. Sedangkan harta yang ditinggalkan lumayan banyak. Efeknya maksudnya terhadap almarhum dan almarhumah. Sebelumnya, mohon maaf, saya ada yang lewat satu lagi ya. Dan yang utang itu ya. Oh, lupa saya. Tadi utang kalau nggak dibayarkan gimana ya? Kalau ada dampaknya nggak kepada almarhum? Jadi sebelum sana ya. Jadi ini saya teringat dengan hadis di mana diceritakan ada salah seorang yang wafat di zaman Rasulullah. Ketika Nabi diminta menyolatkan, Nabi menolak. Kenapa? Karena ternyata dia punya hutang semasa hidupnya yang tidak terbayarkan sampai dia wafat. Berapa hutangnya? Gak banyak Pak, cuma 2 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas kalau Jawa sekarang. Kalau 1 gramnya 1 juta misalnya, berarti kan 9 gram ya. Berarti berapa? 8,5 gram. Berarti 8.500.000 doang hutangnya, nggak banyak. Tapi kenapa Nabi sampai tidak mau menyolatkan? Karena ternyata selama hidupnya dia punya uang untuk bayar, tapi nggak dibayar-bayar. Nah itu, karena menunda-nundanya itu yang nggak boleh. Nah kemudian akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Bakar, udah Nabi saya ada yang bayarin utangnya. Nah oke, ya udah kalau begitu. Nabi mau menyolatkan. Ya. Nah besoknya ketemu besok sama Abu Bakar ya. Abu Bakar, gimana itu hutangnya dibayar belum? Baru tinggal kemarin ya Rasulullah, sampai dong gitu kata Abu Bakar ya. Nah besoknya ketemu lagi, gimana Abu Bakar sudah bayar belum? Udah kemarin, barusan saya bayar kata Abu Bakar gitu ya. Nah apa kata Nabi? Al-ana barodat alaihi jildu. Kalau begitu, sekarang nih hari ini pas kamu sudah bayar hutangnya, kulitnya sudah dingin. Berarti apa? Sebelum hutang terbayar, kulitnya panas. Kalau panas berarti apa? Ada siksa kubur di situ. Ya. Ada siksa kubur bagi orang yang hutangnya belum
lunasi. Sampai terlunasi kata Rasulullah, sekarang baru sudah dingin. Ketika Abu Qatadah sudah bayarin 2 hari kemudian. Makanya Nabi bilang, kapan bayarin? Kasihan tuh, ya, di azab dikubur gara-gara masih punya hutang ya, belum ter. Jadi begitu Pak. Kalau kita lihat hadis itu memang begitu konsentrasinya. Makanya tadi usahakan kalau kita mau berhutang, yakin bisa bayar atau kalau tidak ada jaminan untuk bisa membayar hutang kita. Baik. Silakan. Kalau dijaminkan itu gini. Pak Ustadz yang baca. Oh ini belum. Ini belum. Soalnya, Iya iya. jadi almarhum orang tua saya dua-duanya udah nggak ada, dan itu udah lama banget. Jadi suami saya itu anak terakhir dari 7 bersaudara, dan dia punya saudara perempuan 4 dan saudara laki-laki 2. Orang tuanya meninggalkan rumah di Pejompongan Raya. Itu sekarang ditempatin sama kakak ipar saya yang single parent. Terus meninggalkan rumah, ada beberapa rumah juga itu dikontrakin, dan uang kontrakannya sampai sekarang juga saya dan suami saya nggak tahu itu kemana dan dengan siapa gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apa efeknya terhadap almarhum bapak dan ibu di sana gitu, kalau misalnya ini ada urusan yang belum beres gitu. Nah, suami saya karena orang yang nggak mau ribut dan kita memang nggak mau karena kan yang single parents ini yang yang single ini memang dia nggak punya rumah dia udah dijual, jadi memang ya udah dia nempatin di situ gitu. Jadi apa yang harus kita perbuat biar maksudnya kan ini hak-hak ahli waris yang lainnya tidak ditunda gitu kan. Baik. Nah, izin direview oleh Pak Ustadz. Boleh. Ya. Ini dia mau gitu gimana? Jangan diviral itu bahaya. Enggak buat suami aja. Ya. Jadi begini, nggak apa-apa. Harta waris itu harus segera dibagi. Kenapa? Karena ketika almarhum wafat, harta itu bukan lagi milik almarhum, sudah pindah otomatis kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing. Allah sudah atur tuh, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, istri berapa, orang tua berapa, sudah ada jatahnya gitu ya. Nah kalau ada salah satu pihak yang kemudian menahan harta waris itu gak dibagi, berarti dia menahan hak orang lain, karena harta itu sudah menjadi hak milik bersama. Jadi di rumah misalnya, ya. Nah kadang-kadang mohon maaf, kenapa banyak orang yang kemudian menunda pembagian warisan? Salah satu alasannya adalah karena warisannya rumah. Ustaz, rumah itu nggak bisa langsung dibagi, kenapa? Lama laku dijualnya. Jadi, akhirnya nggak dibagi-bagi. Padahal bagi waris itu tidak sama dengan bagi uang cash, ya. Tidak sama dengan bagi uang cash. Bagi waris itu tidak harus diuangkan asetnya, tidak harus. Yang penting memecah hak milik itu bagi waris. Misalnya di rumah ini tadinya dimiliki oleh almarhum, 100% rumah ini adalah milik almarhum ketika masih hidup. Ketika beliau wafat, maka rumah ini dipecah tuh sahamnya. 1/8-nya punya istri, 7/8-nya milik anak-anak, dibagi 2/1 ya, laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah cukup itu sudah bagi waris. Yang penting saham kepemilikannya sudah dibagi. Ya, berarti 1/8 dari nilai rumah ini adalah milik istri. 7/8 dari nilai rumah ini adalah milik anak-anak. Oke? Itu sudah bagi waris beres itu. Nah, artinya di atas kertas itu sudah dibagi ya. Sahamnya dipecat, hak miliknya dipecat. Nah, urusan nanti siapa yang mau menempati di situ, apakah mau dijual atau tidak, apakah dikontrakin atau tidak, gitu ya. Itu silakan diserahkan kepada RUPS, rapat umum pemegang saham, ya. Jadi pemegang sahamnya rapat, gitu ya. Siapa yang berhak menempati? Jangan kemudian memutuskan sendiri, ya. Jangan sama orang milik sendiri. Karena ini kan jadi milik bersama di rumah ini, ya. Berarti yang memiliki juga barang. Siapa menempatin, ya rapatlah, jangan mentang-mentang misalnya malah kakak tertua gitu ya, sehingga udah terserah saya siapa yang menempatin, gitu ya. Ini milik bersama, jadi harus ada rapat kesepakatan siapa yang menempatin. Atau mau dikontrakin, ya sudah dikontrakin, nanti hasilnya berarti dibagi sesuai jatah waris masing-masing, sahamnya masing-masing, gitu. Atau ini jangan dijual karena ini ada unsur memorinya, gitu ya. Nah, ini peninggalan orang tua kita usah, nggak apa-apa bisa dijual, tapi itu tadi bagi pecah hak miliknya supaya jelas ini haknya siapa, kewajiban siapa. Kalau ada renovasi misalnya, ya rumahnya rusak, siapa yang harus renovasi rumah itu? Jangan sampai misalnya
yang selama yang nempatin dia gitu misalnya gitu ya, tapi urusan ketika rusak diserahkan ke ahli waris semuanya misalnya gitu ya. Jadi harus jelas. Kenapa harus dibagi itu supaya jelas siapa yang berhak, siapa yang berkewajiban terhadap keluarga tersebut, siapa yang bayar pajaknya, siapa yang bayarin ya pemeliharaannya segala macamnya itu kan harus jelas siapa yang punya atau pemilik dari rumah tersebut. Jadi bisa ya bagi waris itu siangnya meninggal, malamnya bagi waris sangat bisa. Tidak harus laku dijual dulu. Yang penting bagi dulu sesuai sahamnya dulu. Ya, begitu kira-kira. Ya. Baik. Apakah ada dampak kepada almarhum? Ya, di akhirat sana. Ya. Almarhum memang sudah wafat, artinya dia sudah tidak punya urusan dengan harta dia sebetulnya ya. Yang punya kewajiban adalah ahli warisnya. Ahli waris kalau nggak melaksanakan Islam, ahli waris lah yang berdosa. Gitu. Almarhum sudah putus hubungannya ya. Mungkin ya orang tua gini aja tanggung jawabnya, apakah pernah dulu ketika masih hidup ngajarin anak-anaknya supaya mau menerapkan hukum Islam, itu aja itu tanggung jawabnya. Tapi apakah nanti dilaksanakan tidak, itu sudah dosanya ahli waris gitu ya. Ahli waris yang nanggung gitu ya. Apalagi ada yang menguasai salah satu pihak tanpa misalnya kemudian memberikan hak kepada ahli waris yang lain, itu namanya memakan harta secara zalim. Ada satu hadis yang mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka menjadi tempat yang lebih tepat layak bagi nauzubillah min. Baik, silakan. Tadi untuk yang ahli waris yang tidak menuntut itu, apakah ikut menanggung dosa akan warisan yang dibagi? Apa hanya orang yang menahan hak orang lain itu aja, atau enggak kita yang nggak menuntut ikut menanggung dosanya? Jadi bukan masalah kita menuntut ya. Ini kan ada wasiat dari Allah. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an ya, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat dalam pembagian harta waris di antara anak-anak kalian. Jadi ini bukan masalah kita menuntut hakikat, tapi ini wasiat dari Allah nih. Laksanakan dulu wasiat dari Allah. Setelah itu dilaksanakan, kalau ada yang mau menyerahkan haknya atau dia menyerahkan haknya terserah. Ya, terserah. Tapi dari awal kita harus laksanakan dulu wasiat dari Allah. Dan ini masalahnya ada tradisi kita ini agak beda memang gitu ya. Biasanya kalau di kita ayah meninggal, ibu masih ada. Berarti anak-anak mau bagi waris nggak ada yang berani. Walau untuk pamali dalamnya gitu ya. Ibu masih hidup kalau mungkin warisan. Padahal sebetulnya itu tuh ketika suami meninggal kata Allah apa? 1/8 punya istri kan gitu. Berarti istri hanya dapat 1/8, selebihnya ada milik anak-anak gitu segala macam. Nah ini enggak. Tradisi kita nggak begitu. Nah karena memang begini ya. Kenapa Islam itu memberi istri cuma 1/8 gitu misalnya? Kebanyakan jatah anak. Karena sebetulnya nanti kaitannya dengan nafkah. Walaupun istri dapat cuma 1/8, tapi anak-anak wajib menafkahi ibunya. Tapi yang ada di kita warisannya semangat bagi waris, tapi urusan nafkah pada kabur semua. Ya. Jadi harus seimbang antara waris dengan masalah nafkah ini. Memang anak paling banyak dapat warisan, tapi anak-anak itu punya tanggung jawab untuk menafkahi ibunya yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Baik. Satu lagi mau almarhum punya utang, kemudian dia punya anak berikrar. Jadi agar utang itu tanggung jawab saya, gitu ya Allah, utang ayah saya tanggung jawab saya. Jadi saya agar almarhum ini ya bagus, itu hal yang baik. Jadi si mayat itu sudah tidak punya oleh ya. Anaknya gitu. Bisa. Ya. Boleh banget, bahkan nggak harus anaknya, orang lain pun yang punya anaknya boleh. Udah saya bayarin aja gitu kan. Kayak tadi di zaman Nabi. Si mayat itu sudah tidak punya beban. Betul. Betul. Baik, terima kasih. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang paling bertanggung jawab terhadap hutang seseorang adalah orang itu sendiri, orang yang berhutang. Ketika dia wafat, maka harta peninggalannya yang wajib dibayarkan untuk menanggung hutang tersebut. Dari harta peninggalan ya, bukan istri, bukan siapapun ya, orang yang berhutang. Ya. Jadi tadi la wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain.
termasuk hutang, ya. Jadi hutang itu tidak bisa diserahkan tanpa atau diserahkan sepihak pada orang, nggak bisa. Kecuali kalau memang dari awal saya bayarin itu beda lagi. Tapi pada dasarnya hutang itu kewajiban orang yang berhutang, tidak bisa kemudian secara sepihak ditransfer ke orang lain. Jadi ketika meninggal dari harta peninggalannya dibayarkan. Kalau nggak ada atau kurang misalnya, ahli waris tidak punya kewajiban secara hukum Islam. Tapi nggak tahu di sana hukum positif gimana tuh, kayak itu ditagih apa nggak tuh ahli waris saya oleh saja bisa nggak ditagih apa dituntut secara perdata gitu ya, ahli warisnya karena orang tuanya misalnya pernah punya hutang dan pernah dibayar gitu. Apakah anak-anaknya bisa dituntut? Nah itu kalau secara hukum positif, secara hukum Islam, secara syariatnya memang hutang tidak diwariskan gitu ya. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pikir masih ada waktu kali kita nggak ada makan siang kan? Iya Ustaz, bertanya terkait dengan penghitungan, mohon pencerahannya terkait dengan penghitungan harta waris. Karena ada yang berpendapat begini, ketika ahli waris, ketika pewaris meninggal, almarhum meninggalkan seorang istri ya kan, dengan anak-anak gitu kan. Nah itu apakah pembagiannya itu seluruh harta warisnya itu dikumpulkan dulu baru dibagi, atau ada juga yang berpendapat ini dikumpulkan nanti dihitung tuh dibagi dulu setengah-setengah 50-50. Nah 50 yang pertama itu adalah hak dari istri almarhum. 50 yang kedua itu yang baru dibagi 7/8, 1/8 dan 7/8. Ya. Itu yang benar di mana Pak Ustaz? Satu itu. Yang kedua terkait dengan hutang almarhum. Hutang almarhum itu apakah harus dibayar dengan hasil penjualan harta waris itu? Berarti kan yang notabene itu adalah harta almarhum ya, berarti ya kan? Atau boleh anaknya ketika misalkan anaknya mempunyai rezeki gitu ya, dibayar oleh anaknya gitu. Atau harus dari hartanya si almarhum sendiri gitu, yang notabene adalah harta waris. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Iya, Pak aja itu Pak. Ya 50 ya. Itu namanya kalau kita istilahnya kategori gini Pak ya. Golong gini kan gitu ya. Harta bersama. Jadi di kita itu ada istilah namanya harta bersama. Jadi ketika suami istri itu menikah, itu harta yang diperoleh setelah menikah oleh keduanya dianggap harta bersama kan gitu. Nah ini dari mana? Dalam hukum Islam tidak dikenal. Dalam hukum Islam itu berlaku kepemilikan seorang individual. Suami ya punya suami, harta istri harta istri. Kecuali ya suami punya kewajiban kan ngasih nafkah, ya ngasih ngasih nafkah pada ngasih mahar, ngasih nafkah pada istrinya. Tapi itu harus dengan akad, gitu ya, dengan akad. Pada dasarnya harta suami, harta istri, harta istri. Tidak dikenal adanya percampuran secara otomatis karena pernikahan. Nah dari mana itu? Sebetulnya itu dari hukum barat sebetulnya ya, harta bersama itu ya. Jadi tadi ketika salah satu meninggal atau cerai gitu misalnya ya, itu kan bisa bentuk harta kalau gini, atau misalnya tadi dibagi dua dulu ya, setengahnya diberikan kepada istri, baru setengahnya lagi dibagi waris, di mana dari setengah itu bisa dapat 1/8 kan gitu. Nah sekarang di dalam Islam itu tidak dikenal konsep seperti itu. Salah satu landasannya adalah hadis tentang Hindun. Hindun suatu kali datang ke Rasulullah. Dia ngadu ke Rasulullah, suaminya Abu Sufyan itu suami yang pelit, gak pernah ngasih nafkah. Dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak saya ambil uang dari suami saya? Ya. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf.
ambillah secukupnya, sewajarnya dari uang suamimu itu. Kalau memang suamimu nggak pernah ngasih nafkah. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Pertama, Hindun sebagai sahabat Rasulullah waktu itu ya, itu memahami bahwa dia tidak boleh mengambil begitu saja harta suaminya. Makanya dia minta izin kepada Rasulullah. Boleh nggak saya ngambil harta suami saya? Karena dia kasih nafkah. Berarti para sahabat memahami bahwa harta suami tidak otomatis menjadi harta bersama dengan istri. Yang kedua, Nabi hanya mengizinkan mengambil dari harta suaminya secukupnya saja. Ambil secukupnya, karena itu ada hak nafkah dari suamimu itu. Nabi nggak bilang begini, udah ambil aja, itu kan harta suami, kan harta aku juga. Nabi nggak bilang begitu. Nabi hanya bilang ambil secukupnya. Nah berarti tidak otomatis harta suami itu adalah milik istri. Nah sehingga dalam Islam memang tidak dikenal ada percampuran atau harta bersama tadi itu. Makanya dalam Al-Quran kalau kita lihat ya, ketika suami wafat berapa bagian istri? 1/4 atau 1/8. Kalau suami nggak punya anak, istri dapat 1/4. Kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Nah kalau pakai harta bersama harta golongan ini tadi itu dibagi 2 dulu gitu ya, berarti dapatnya nggak 1/8, dapatnya setengah plus 1/8 dari setengah sisanya lagi. Berarti nggak sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Kalau ayatnya bilang 1/4 atau 1/8, nggak ada pilihan dapat setengah, nggak ada ya. Nah ini memang masalahnya adalah dalam kompilasi hukum Islam itu dimuat yang ada namanya harta bersama tadi itu gitu. Nah ini masalahnya juga kalau kadang-kadang harta bersama itu juga tidak selamanya adil ya. Misalnya suami istrinya lebih kaya daripada suaminya, misalnya gitu ya, istrinya gajinya lebih gede daripada suaminya. Kalau pakai harta bersama ini kan bisa dibagi 2 dulu nih. Yang rugi siapa? Istrinya kan, dapat lebih banyak. Atau misalnya dia punya istri lebih dari 1, ada 3 istrinya gitu misalnya, itu golongan gede gimana? Bingung ya. Istri mana yang dapat gitu? Bagaimana keadilannya gitu ya? Nah, makanya sebetulnya dalam hukum Islam tidak dikenal ada namanya harta bersama. Ya, secara proporsional aja, harta suami, harta istri. Kalau mau ada harta bersama harus ada kesepakatan, perjanjian. Nah di kita malah kebalikan ya. Di kita ada namanya perjanjian pisah harta malah. Dan perjanjian pernikah ya, namanya perjanjian pisah harta ya. Jadi berjanji nanti ketika menikah kita pisah harta. Padahal dalam Islam nggak perlu ada perjanjian, itu sudah secara default, secara awal asalnya memang nggak ada harta bersama. Justru kalau mau perjanjian itu perjanjian bahwa harta kita dilebur. Ya, harta kita menjadi milik bersama, kita sepakati rumah ini meskipun yang beli itu bapak, ya, tapi kita sepakati ini kita bagi 2 aja, 50 milik bapak, 50 milik ibu. Itu bisa, tapi harus dengan akad, dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak. Tidak otomatis karena pernikahan kemudian jadi campur antara mereka berdua. Gitu. Kalau di kita enggak ya, harta suami adalah harta istri. Harta istri, harta istri. Agak curang kata-kata di sini. Kalau harta suami harta bersama, tapi bukan harta istri, ya harta istri. Nah, dalam Islam tidak ada ya, artinya itu proporsional saja. Cuma tadi suami punya kewajiban kasih nafkah kepada istri. Baik. Lagi. Ini zuhur masih jam. Sudah nggak ada Bu. Kalau sudah terlanjur jadi harta bersama, jadi apa pembagian? Disepakati dulu, jadi disepakati lagi ya. Maksudnya kalau ini jadi harta bersama, maka disepakati. Mumpung dua-duanya masih hidup, ya, suami istri masih ada, sepakati, Pak, gitu ya. Kita bicarakan bareng-bareng di urusan harta. Tapi ini memang masalah tabu gitu kita ya. Suami istri kok ngomongin harta kayak perhitungan banget gitu kan. Tapi itu sebetulnya penting supaya Pak kita nggak tahu nanti gimana. Sekarang saya nggak ada masalah, tapi ketika salah satu wafat, kita nggak ada yang tahu. Kalau jadi anak-anak nuntut, padahal itu ada miliknya ibu di situ misalnya. Nah makanya harus ada kejelasan. Kita bicarakan dengan suami kita, Pak ini gimana satu harta kita ini? Ya, berapa persen milik bapak, berapa persen milik ibu? Supaya jelas gitu ya. Kalau salah satu wafat, yang mana yang dibagi waris? Karena bagi waris itu adalah hartanya milik siapa? Milik yang meninggal kan? Dia bilang dulu mana milik suami, mana milik istri.
Bahkan ya, kata para ulama begini, Pak. Kalau misalnya suami istri punya warung, ya, yang modalin suami, tapi yang jagain warungnya istri. Nanti kalau meninggal suaminya, itu warung dibagi warisnya gimana? Nah, makanya harus ada kejelasan. Ya, harus ada akad. Akadnya gimana? Bisa dua misalnya. Oke, kita akadnya bagi hasil ya. Suami ngasih modal, istri yang menjalankan usahanya. Nanti hasilnya bagi dua tuh. Harus jelas tuh. Ya, walaupun suami istri, bisnis is bisnis. Harus ada ketegasan gitu ya. Ada kejelasan. Atau misalnya opsi kedua, istri sistemnya sebagai karyawan di situ. Digaji tiap bulan oleh suami dari keuntungan warungnya gitu misalnya. Jadi harus ada akad yang jelas gitu ya antara suami istri. Meskipun karena begini, kita tuh ya suami istri tidak selamanya akan hidup bersama. Itu hanya ada di sinetron aja tuh ya, sehidup semati itu kan. Pasti akan berpisah, baik karena perceraian atau karena kematian. Ya. Jadi perpisahan itu pasti. Makanya harus ada kejelasan mana harta suami, mana harta supaya tidak menghasilkan namanya bom waktu. Bom waktu itu meledaknya nanti loh, kita nggak sadar. Sekarang nggak ada apa-apa, tapi tahu-tahu meledak aja kan, kita nggak pengen seperti itu. Maka perlu ada kesadaran, walaupun suami istri, kita harus ada pemisahan harta yang jelas, gitu ya. Mana harta suami, mana harta. Bukan perhitungan, ya. Ini bukan masalah perhitungan, tapi ini masalah kejelasan sehingga tidak menimbulkan tadi ya, yang tidak diinginkan di kemudian hari. Makanya Allah sudah mewanti-wanti dari awal kan, masalah hutang dicatat dengan rapi kan gitu ya. Allah sudah tahu itu bahwa masalah harta ini sering jadi fitnah gitu, di antara manusia, walaupun ada suami istri antara anak orang tua. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, lanjut ke acara terakhir tadi pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz. Silakan. Baik, Allah di akhir majelis kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini menjadi manfaat khususnya buat diri pribadi, saya sendiri dan tentunya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan hukum syariat dengan istiqomah, dengan kafah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan demi kebaikan. Allah mudahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah mudahkan kita untuk membentuk keluarga yang baik. Allah mudahkan kita untuk kemudian menghasilkan rezeki dengan cara yang baik. Dan Allah mudahkan kita sehingga Allah memberikan ujung kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustaz